Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Kamila Sartika dengan nomor pokok mahasiswa 222151115 kelas 2022C. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah TIK dan Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Depi Ardianugraha, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam video ini saya akan membahas mengenai statistika. Statistika itu sering juga disebut sebagai pengukuran data. Materi yang dicakup dari pengukuran data pada pembahasan kali ini ada dua, yaitu ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu ukuran pemusatan data. Dalam pemusatan data itu juga terdapat 3 bagian pokok yang bisa didapatkan. Yang pertama yaitu menentukan rata-rata atau mean. Lalu ada median dan yang ketiga ada modus. Untuk yang pertama yang akan dibahas yaitu menentukan rata-rata atau mean. Rata-rata dari sebuah data X yang dilambangkan dengan X bar adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yakni X bar sama dengan sigma X per N dengan X bar elemen real, sigma X sama dengan jumlah data, dan N adalah banyak data X atau banyak datum dalam data X. Jika data X dikelompokkan menurut datum-datum senilai dengan urutan naik, maka rata-ratanya akan menjadi X bar sama dengan sigma Fx per N. Lalu untuk yang kedua yaitu median. Median atau yang sering disebut sebagai nilai tengah dari suatu data X adalah bilangan yang membagi data frekuensi dua kelompok antara kiri dan kanan yang sama frekuensinya. Seperti dalam contoh, ketika ada datanya akan disusun dari nilai data yang paling kecil hingga data yang terbesar, hingga akan didapat nilai tengah. Seperti pada contoh gambar di samping, terdapat dua data tengah yaitu 7 dan 8. Karena kita membutuhkan satu data, maka 7 ditambah 8 itu sama dengan 15 dan dibagi 2 menjadi 7,5. Lalu untuk yang terakhir yaitu modus. Modus dari data X adalah datum yang paling sering muncul. Seperti pada contoh, terdapat 3 data yang sama yaitu 2, 4, 5, 5, 4, 5. Data pada angka 2 itu hanya 1 kali muncul, lalu untuk angka 4 ada 2 kali, dan untuk angka 5 ada 3 kali. Artinya, modus yang ada pada data tersebut adalah 5. Nah, pemusatan data itu dapat kita simpulkan bahwa ukuran pemusatan adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, lalu ada perhitungan rata-rata, median, dan juga modus. Ini ada contoh soal. Perhatikan data tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, tentukan rata-rata, median, dan juga modus. Nah, di sini ada waktu antrian kendaraan pada saat lampu merah menjelang hijau dalam seminggu. Pada pukul 6, rata-rata jumlah antrian kendaraan ada 40. Pada pukul 7, rata-rata jumlah antrian ada 110. Pada pukul 8, rata-rata jumlah antrian kendaraan ada 40. Pada pukul 9 ada 20. Pukul 10, 10. Pukul 11 ada 10. Pukul 11 ada 20. Pukul 12 ada 30. Pukul 13 ada 40, pukul 14 ada 30, pukul 15 ada 30, dan pukul 16 ada 80. Nah, pembahasannya yaitu jika variabel X adalah variabel waktu antrian dan frekuensi atau dapat dilambangkan dengan F, masing-masing datum pada data tersebut menyatakan rata-rata jumlah antrian kendaraan di traffic light. Maka bentuk tabel dan bentuk grafik yang bersesuaian dengan data tersebut adalah pada gambar sebelah kanan.
ada data, tabel, dan grafik yang bersesuaian dengan data antrian. Di mana yang pertama kita akan mencari rata-rata waktu dari pukul 6 sampai dengan pukul 16, tidak memiliki makna. Perhitungan rata-rata X, yakni rata-rata waktu pada data tersebut, tidak memiliki makna sehingga tidak diperlukan. Lalu yang kedua kita akan mencari median, di mana gambaran selengkapnya posisi median adalah seperti berikut. Berdasarkan grafik pada gambar 9.18, frekuensi datum kelompok X sama dengan 11 adalah F median sama dengan 20, sehingga tepi bawahnya atau kelompok datum X itu sama dengan 11 adalah TB, artinya sama dengan 10,5. Dengan menerapkan rumus median diperoleh median sama dengan TB plus 1/2N dikurangi FKSM per FM sama dengan 10,5 ditambah 225 dikurangi 220 per 20 sama dengan 10,75. Nah, hal ini berarti pukul 10 lewat 0,75 dikali 60 menit sama dengan 10 lewat 45 menit. Jadi median data tersebut adalah pukul 10.45. Lalu yang ketiga, kita akan mencari modus. Oleh karena pada grafik tersebut puncaknya di dua tempat, yakni pada datum X pukul 07 dan X sama dengan 16, modus data tersebut adalah X07 dan X sama dengan 16, sehingga data X disebut data bimodus. Modus X sama dengan 07 yang paling tinggi disebut modus mayor, dan modus X sama dengan 16 yang lebih rendah disebut modus minor. Artinya, antrean kendaraan di lampu merah saat menjelang hijau mencapai puncaknya pada pukul 07 dan 16, pada pukul 16. Nah, lalu poin kedua dari pengukuran data yaitu penyebaran data, di mana poin yang akan dibahas pertama adalah jangkauan suatu data. Jangkauan suatu data adalah selisih nilai tertinggi dengan nilai terendah dari suatu data. Jangkauan sering juga disebut rentangan atau range. Nah, jangkauan sama dengan nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Nah, artinya kita akan menampilkan sebuah contoh, yaitu tentukan jangkauan data dari 3, 5, 5, 4, 6, 7, dan 9. Nah, penyelesaiannya nilai tertingginya itu sama dengan 9, nilai terendahnya sama dengan 3 jangkauan. Lalu kita akan mengurangi antara nilai tertinggi dikurangi dengan nilai terendah. Artinya 9 dikurangi 3 yaitu sama dengan 6, maka jangkauan suatu data yaitu adalah 6. Lalu yang kedua kita akan membahas mengenai kuartil, di mana kuartil adalah nilai yang membagi data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil-kuartil suatu data dapat ditentukan dengan cara berikut, yaitu yang pertama ada urutkan data menurut garis lurus, yang kedua tentukan kuartil tengah atau yang sering disebut sebagai Q2 atau median. Lalu yang ketiga ada tentukan kuartil bawah yang sering disebut Q1 yang terletak tepat di tengah-tengah antara nilai terendah dengan Q2. Lalu yang keempat yaitu tentukan kuartil atas atau yang disebut dengan Q3 yang terletak tepat di tengah-tengah antara kuartil tengah yaitu Q2 dan dengan nilai tertinggi. Di sini ada contoh, yaitu tentukan kuartil dari 9, 3, 10, 6, 8, 2, dan 5. Lalu ada tentukan kuartil dari 2, 4, 3, 4, 6, 5, 7, 6, 9, 10. Dan nomor 3 ada tentukan kuartil dari 9, 14, 2, 7, 6, 10, 13, dan 4. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama urutkan dulu datanya dari yang terendah. Maka untuk nomor 1 kita urutkan 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Maka dapat kita ketahui kuartil bawahnya Q1-nya adalah 3, kuartil tengahnya adalah 6, dan kuartil atasnya adalah 9. Lalu langkah pertama, nomor 2, urutkan dulu datanya dari yang terendah. Maka didapat 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9, dan 10. Nah, dapat kita peroleh Q1 sama dengan 4 ditambah dengan 6
sama dengan per 2 sama dengan 5. Nah, lalu Q2-nya yaitu 7 ditambah 9 dibagi 2 jadi 8. Dan Q3-nya yaitu 10 ditambah 13 per 2 sama dengan 11,5. Untuk nomor 3, yaitu urutkan dulu datanya dari yang terendah juga seperti nomor-nomor sebelumnya, yaitu didapat 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, dan 14. Maka didapat Q1-nya sama dengan 4, Q2-nya yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 2 sama dengan 5,5. Lalu Q3-nya sama dengan 7. Nah, lalu ada pembahasan dari penyebaran data yaitu jangkauan interkuartil. Nah, jangkauan interkuartil itu adalah selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah yaitu Q1. Jangkauan interkuartil itu sama dengan kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah. Nah, ada soal yaitu tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. Dapat dilihat nomor 1 dan 2. Nah, penyelesaiannya yaitu yang pertama, urutkan dulu datanya seperti soal-soal pada sebelumnya, yaitu dari yang terendah. Maka jangkauan interkuartil atas dikurangi kuartil bawah yaitu 9 dikurangi 5, maka jangkauan interkuartilnya adalah 4. Untuk nomor 2 yaitu seperti biasa, seperti menjawab soal-soal sebelumnya, kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu. Maka didapat Q1-nya itu sama dengan 4 ditambah 4 per 2 sama dengan 4. Lalu Q2-nya sama dengan 7 ditambah 8 per 2 sama dengan 7,5. Nah, maka jangkauan interkuartilnya itu sama dengan 7,5 dikurangi 4 sama dengan 3,5. Nah, untuk poin keempat dari penyebaran data yaitu simpangan kuartil atau bisa disebut juga QD, di mana simpangan kuartil ini adalah setengah dari jangkauan interkuartil. Simpangan kuartil bisa disebut juga sebagai jangkauan semi kuartil. Nah, simpangan kuartil itu kan sama dengan setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, seperti contoh di bawah ini yaitu tentukan simpangan kuartil dari data berikut. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, 13, 14. Maka Q1-nya telah didapat yaitu 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 4. Dan Q3-nya itu 9 ditambah 11 sama dengan 2 sama dengan 10. Nah, maka simpangan kuartilnya itu yaitu setengah dikali 10 dikurangi 4 sama dengan 3. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.